Halo guys, kita sekarang lagi ada di Ranca Upas, di tempat penangkaran rusa ya. Kita lagi mau nge-review produk-produk soto, terutama soto regulator yang serinya banyak sekali. Ya harapannya kalian begitu lihat video ini, kalian bisa memilih produk yang sesuai dengan kebutuhan kalian. Ya karena ini sebetulnya kalau ditanya rekomendasinya yang mana, semuanya rekomendasi. Balik lagi ke kalian, sesuai kebutuhan, sesuai budget, dan sesuai selera ya. Oke, gue mau nge-review dari seri regulator ini ya, 310 ya. Nah ini produknya kayak begini ya. Jadi soto itu, ini kan produk memang udah lama sekali soto rilis ya. Mungkin udah 10 tahunan lebih. Dan produk ini memang laris ya, laris sekali ya. Laris sekali sehingga soto membuat beberapa produk yang seri berbeda. Berbeda tuh sebenarnya speknya sama, cuma dia seri yang berbeda, limited edition. Misal contoh kayak ini. Ini adalah 30 tahun anniversary. Serinya adalah black seperti ini ya. Ini sebenarnya sama nih. Jadi supaya kalian tahu ya, ini sebetulnya sama persis. Dia cuma ini seri yang limitednya. Nah, soto produksi ini biasanya per produksi 3.000 pieces dan itu buat penjualan di seluruh dunia termasuk di Indonesia. Nah biasanya untuk yang seri anniversary atau seri limited edition dia sudah include ini guys ya, ini AC switchnya nih ya, jadi kalian bisa pasang. Nah ini bentuknya seperti ini kalau yang nah nih bentuknya seperti ini ya. Nah ini udah, kalau yang seri 340 dia sudah terpasang. Seri lainnya yang 310 dia mesti kita pasang sendiri. Sama sleeve-nya juga kita mesti pasang sendiri. Ya. Ya cuma poin yang mau gue jelasin bahwa kalau kalian beli yang limited edition, kalian sudah include sama switch sama sleeve-nya. Ya, kalau untuk seri yang non limited edition semua dijual terpisah. Nih sleeve-nya macam-macam ya. Dia ada warna hitam. Ini ada warna biru, ada warna kuning sama oranye ya. Macam-macam sesuai selera aja, oke. Khusus warna hitam dia dijual terpisah guys. Jadi slipnya terpisah, AC switchnya terpisah juga. Kalau warna lain dia include di dalam boxnya. Oke, tadi review terkait ini ya, perbedaan seri-seri R310, regulator R310. Nah, ini salah satu mungkin pertanyaannya adalah kenapa sih soto kok bikin produk yang sama tapi variannya beda-beda. Banyak pertimbangannya. Biasanya kalau laku, laris, meledak ya pasti produsen juga bikin macam-macam varian lah, itu udah biasa. Dan memang regulator ini adalah teknologi soto. Dulu ya, kalau sekarang kan udah ada teknologi yang lebih baru lagi ya, kayak windbreaker, windmaster. Dulu ini adalah teknologi yang soto anggap paling hebat, paling bagus. Ya karena memang seri ini dipatenin lah sama dia karena ini teknologi yang dia punya. Yang memang produk itu biasanya kalau bagus ya, kalau memang jadi nggak banyak produk Jepang yang bisa diterima di pasar Eropa ataupun Amerika, kecuali dia benar-benar bagus sekali. Nah, soto inilah yang memang kita lihat dia produk yang diterima di seluruh dunia, Eropa termasuk Amerika. Dan kita kagum juga waktu lihat teknologi regulator ini yang diterapkan di soto muka. Kita lihat ada video itu kalau nggak salah di Siberia, itu minusnya sampai minus 15 atau yang air kalau dilempar aja itu langsung jadi es. Kompor soto yang muka itu dengan teknologi regulator dia yang bisa hidup stabil. Nah memang ada bedanya guys. Kompor itu biasanya multi fuel ya. Kayak misalnya merek-merek yang biasa kita pakai juga kayak Primus, Optimus, MSR yang hybrid atau yang bensin gitu kan. Itu rata-rata semuanya memang dia butuh framing, pemanasan untuk di burnernya supaya apinya bisa stabil. Nah, teknologi regulator ini dia tidak perlu framing. Jadi begitu kalian pompa, tekanannya ada, buka valve-nya, bensinnya keluar, itu dibakar dia langsung normal, langsung bisa beroperasi secara normal, bahkan di suhu ekstrim sekalipun. Nah, itu kita sangat terkesima lihat teknologi soto di video itu. Dan memang kita udah pakai produk soto sebenarnya udah hampir
10 tahun ya, mungkin sejak 2012-2013 produk soto yang pertama kita pakai adalah produk soto muka OD1NP kalau nggak salah serinya, dan itu berteknologi regulator burner seperti ini ya. Jadi teknologi ini sama soto diterapkan di beberapa stove yang dia produksi, yang dia buat. Oke guys ya, gua harap dari video ini kalian bisa lebih dapat penjelasan, karena memang kok banyak sekali kayak seperti ini nih ya. Tadi udah dijelaskan, ini seri Black Editionnya. Ya, jadi ada seri reguler. Ini seri regulernya, ini pakai windshield, gue lepas dulu windshield. Ini seri regulernya nih. Seri reguler. Ya, begini. Wah, gampang warnanya aja. Warnanya dia stainless. Kemudian Black Editionnya seperti ini. Ya, kemudian anniversary editionnya ya begini. Bokeh beda lah ya, nih tuh anniversary bokeh seperti ini. Kemudian kalau yang mana black, nah ini Black Editionnya seperti ini guys. Ya, dan mana lagi yang 340 dia seperti ini. Oh itu nanti dulu deh. Oke guys, jadi gua harap kalian setelah lihat video ini clear, kalian bisa membedakan, karena banyak sekali pertanyaan. Bedanya apa ya gitu kan, Om ini bedanya apa ya gitu kan. Sama, semuanya sebenarnya sama ya, cuma beda di warna ya. Terus nanti gua akan kasih demo juga bagaimana cara fungsiin kompor ini. Oke guys ya, itu adalah teknologi regulator. Jadi ini gue mau bahas teknologi regulator yang diterapkan di beberapa tipe SKU soto yang regulator. Ya, terutama itu tadi yang ada anniversary, limited sama regular series. Nah, kemudian seiring berkembangnya zaman, soto ngeluarin teknologi terbaru lagi ya. Sebenarnya gue nggak bisa bilang ini lebih bagus mana ya, bagus ini apa bagus itu, bagus regulator atau bagus range ya, namanya range yang ini. Cuma perbedaannya nanti kalian bisa nilai sendiri, bahwa yang seri range itu adalah nih ya guys, di samping gue kasih lihat di sini. Ini gue buka dulu windshieldnya supaya kalian bisa lihat clear. Ya, ini banyak sekali pertanyaan perbedaan ya. Guys ya. Ini sama persis ini. Sorry, bukan sama persis. Maksudnya ini adalah gua kasih tau, sisanya sama ya. Gua kasih tau perbedaannya aja. Perbedaannya adalah di kepala burner. Ya, yang ini adalah regulator, yang ini adalah regulator range. Maksudnya apa sih range itu? Dia apinya nyebar, guys. Sementara kalau yang satu lagi, ini mudah-mudahan kelihatan ya detail. Kalau yang satu lagi dia fokus di tengah ya. Sementara yang range itu fokus di sebaliknya, di tengahnya dia malah nggak ada, tapi di samping-sampingnya dia ada. Nah, kalau ada pertanyaan kenapa sih kok ada produsen bikin kompor jenis apinya penyebarannya beda-beda. Sebenarnya tergantung kepada kebutuhan si pemakai ya. Misal sebagai contoh, kalau di luar misal di Eropa, di Amerika itu kan biasanya mereka titik fokusnya adalah bagaimana cara mendidihkan air dengan cepat, ya kan? Sehingga kompor-kompor yang fokus api di tengah itu sangat lebih dibutuhkan oleh mereka. Kan mereka biasanya kalau misalnya pendakian di ketinggian alpine 5.000 meter lebih, air itu diambil dari bongkahan es atau salju yang dia ambil langsung, kemudian dibakar, dan itu butuh cepat sekali untuk boil time-nya. Sehingga merek-merek bukan cuma soto bikin teknologi seperti itu yang fokusnya api adalah di tengah ya. Misalnya mungkin kalian juga tahu ada Jet Boil, ada merek-merek lain, MSR, Primus, Optimus dan lain-lain. Ada yang fokusnya di tengah. Nah, paham ya poinnya ya. Jadi itu adalah untuk kebutuhan sesuai medan lah. Kita anggap aja itu sesuai medan, sesuai iklim, sesuai dengan kebutuhan kalian. Nah, seiring berkembangnya kebutuhan camping di Asia, terutama di Korea, di Jepang sendiri, kemudian di Taiwan, termasuk negara-negara Southeast Asia yang lain, termasuk di Indonesia juga, itu
kebutuhannya berbeda guys ya. Jadi tadi yang Alpine, gue sebut aja Alpine. Dan ini adalah camping. Nah camping itu masaknya adalah bukan air dididihkan. Kecuali masak Indomie ya. Dia adalah macam-macam. Jadi ya kalau di Indonesia ini menurut gue lebih sesuai dengan karakter orang Indonesia. Yang biasanya masaknya sayur-sayuran. Ya termasuk Indomie juga. Dan lain-lain lah makanan rumah ya. Karena burner apinya adalah bentuknya seperti ini guys, range ya, nyebar ya. Sederhananya ini mirip sama burner kompor di dapur rumah kita yang biasa kita pakai masak apaan aja ya. Sehingga ini lebih ideal kalau kita pakai untuk kebutuhan kita orang Indonesia dibanding tipe regulator. Tapi bukan berarti tipe regulator juga nggak bisa dipakai. Bisa aja, tergantung keahlian kalian untuk mengontrol seberapa besar api, ya kan? Seberapa besar api kalian kontrol. Kemudian saat masak kalian juga harus istilahnya anggaplah digoyang-goyangkan lah ya. Karena kalau didiemin aja kan berarti apinya kan cuma fokus di tengah. Ya bisa gosong dong yang di tengah-tengah. Nah kurang lebih kayak gitu. Sementara untuk tipe range ini kebalikannya. Dia lebih menyebar sehingga lebih apa ya. Gue bilang ini lebih sesuai sama kultur kita lah ya. Ya itu ya guys. Tapi bukan berarti mana bagus mana jelek ya. Ini semua soto yang bikin. Ini adalah teknologi-teknologi yang teknologi andalan soto lah ya. Jadi balik lagi adalah kepada kebutuhan kita. Karena ini beberapa memiliki harga yang beda-beda. Limited, black, regular series. Ini juga regular series 340 range. Dia memiliki harga yang berbeda-beda ya. Dan satu lagi, nah itu tadi gue bilang soto tuh biasanya dia bikin dulu seri reguler. Kemudian dia lihat bagaimana penjualannya di seluruh dunia. Terutama di negara-negara yang dia punya distributor resminya. Kalau penjualannya bagus, dia pasti bikin seri lain. Seri black, seri anniversary atau seri kolaborasi. Nah, R340 ini rilis tahun kemarin. 2000 kalau gua nggak salah ya. 2022. Ya antara 2022 awal lah. Rilis yang 3410. Ya di Indonesia juga kayaknya pertengahan awal 2023 baru masuk Indonesia. Dan ini pun juga laku ya, maksudnya banyak yang beli lah ya. Dan sehingga soto bikin seri black editionnya sama kayak begini nih ya, kebayang ya. Jadi ini seri range, ini seri regulator, cuman nanti dia serinya black. Rilisnya September dan sudah pre-order juga di kita. Oke guys, jadi itu adalah gue tadi bahas tentang teknologi regulator, teknologi range, terus komparasi antara mereka. Plus minusnya bukan plus minus produknya jelek, tapi plus minus balik lagi ke kita mana yang lebih kita butuhkan. Selera kita, budget kita, kemudian gaya kita masak sehari-hari ya, menunya. Kemudian gue akan bahas sedikit terkait aksesoris yang support dengan dua jenis kompor ini yang lagi gue bahas. Balik lagi ya, kalau laku barangnya pasti si soto bikin aksesorisnya. Aksesorisnya banyak banget guys. Salah satunya adalah ini adalah windshield ya. Windshield ini bisa gue praktekin ya. Windshield ini bisa dipakai dari samping, bisa kebalik guys. Dari samping bisa, dari depan bisa. Jadi balik lagi sesuai kebutuhan kalian. Apa mau ditaruh di samping kalau anginnya gangguannya dari samping, atau dari depan kalau angin gangguannya dari depan. Cuman kurang lebih kayak begini guys. Ini kita ada beberapa produk yang kita lupa bawa, tapi aksesoris ini adalah yang bisa yang support, yang memang dibikin untuk kompor ini sama soto. Nah ini contohnya nih Lavarok ya. Ini gue terkesima juga sebenarnya ya. Ini kenapa batu gunung ya sampai dibikin kayak begini. Jujur ya gue baru tahu juga ya. Tapi ternyata setelah gue dalamin ya memang orang sana lebih kalau dengan batu ini tuh lebih natural masaknya dan rasanya. Beda dengan yang seri
mana tadi ya seri besinya ini. Nih guys ya, dia bikin juga ini ya. Cuma ya gimana ya? Ini sebenarnya cukup berat ya karena ya batu guys, batu beneran dari batu gunung ya. Tapi ini ya alternatif aja buat kalian. Kalau kalian suka masak, ngegrill, ya seperti digambar lah ya. Kan zaman sekarang kalian udah mulai hits tuh untuk masak-masak gaya camper apa, car camping atau camping apa Korea-Korea, apa Japanese gitu. Kayak gitulah ya. Nah, ini bisa pakai aksesoris ini. Tinggal disesuaikan aja sama kalian punya. Selalu ya, gue selalu bilang sesuaikan budget. Budget dulu, budget kebutuhan selera. Jadi jangan beli produk, kalian tuh ikut-ikutan. Ya kan, tuh banyak tuh kejadian di produk-produk climate tuh. Gak ngerti, main beli aja. Insulated, non-insulated, yang penting dipikir sama gitu kan. Temennya beli produk ini, dia ikut. Gitu kan, padahal dia nggak butuh. Tapi gue nggak akan bahas climate di video ini ya. Oke. Selain seri regulator ini, Soto juga bikin beberapa jenis kompor. Jadi ini adalah based on ini ya, gas ini ya, penggunaan gas. Ini gue biasa bilang gas high cook. Ini nggak perlu gue bahas bagaimana cara ngisi ulangnya ya, kalian lebih jago pastinya. Dan ada juga seri untuk yang canister. Nah ini guys. Ini kebetulan kita adanya Windmaster, dia ada juga yang regulator kayak begini, tapi modelnya canister ada juga. Dan itu udah banyak sekali dapat penghargaan winning award di dunia. Cuman kita lagi kosong stoknya. Tapi balik lagi tadi gue bilang, dia ada kompor yang bahan bakarnya, gue sebut aja high cook, dia juga ada kompor yang bahan bakarnya canister. Dan high cook ataupun canister, semuanya kalian lebih jago bagaimana cara ngisi ulangnya. Artinya, setiap produk kompor ini yang kalian miliki, kalian tidak perlu khawatir terkait bahan bakar, ketersediaan bahan bakar. Karena yang begini aja, high cook di Alfamart, Indomart dijual sama, nggak mesti merek Soto. Ya, merek apapun bisa dipakai, asal modelnya seperti ini. Satu lagi, tipe canister, merek apapun bisa dipakai, nggak harus Soto. Ya, karena untuk ngimpor gas, izinnya repot, kita belum bisa ngurusin itu. Oke. Apalagi yang belum, ini sudah tadi ya, ini sudah. Nah ini ada ketinggalan satu lagi canister. Ini adalah produknya Soto yang combo. Jadi combo ya, balik lagi. Kalau beli combo pasti lebih murah, ya kan? Kalau beli satu-satu pasti lebih mahal. Tapi balik lagi kebutuhan kalian. Kalau kalian butuh kompornya doang, beli kompornya aja. Butuh pancinya, beli pancinya aja. Karena combo pun kita jual secara terpisah. Ya, nih seperti contoh. Ini adalah, nah seperti ini ya guys, tuh. Ini Fusion Track cooker set combo. Ini baru pertama kali rilis di Indonesia. Dan ini pun baru rilis di dunia ya. Awal tahun 2023. Jadi ini kompornya Fusion. Ini pancinya adalah seri Navigator. Nah ini gue kasih lihat begini guys tuh. Nah tuh ya, ini adalah bahan bakar canister ya. Tuh ini cek sendiri dah harganya di Tokopedia, harga termurah di dunia kita jualnya. Terus ini adalah ya ini seri Navigator cook setnya ya. Tapi ini bukan jadi Navigator jangan salah juga. Navigator tuh ada yang lengkap, ada yang seri ininya. Gue lupa kodenya berapa. Kalau yang lengkap itu dia lebih gede. Ini lebih kecil. Ini adalah yang combo untuk si Fusion Track. Ya, ini buat satu orang ya. 2 orang lah. Ya. Ini ada lapisan aluminium. Ini buat mempertahankan panas. Supaya nggak cepet dingin kalau kalian naruh makanan. Ini juga menahan panas. Kemudian juga ini juga lucu ya, teknologi Soto. Ini modelnya kayak begini, beda-beda karena kita biasa pegang merek-merek lain juga. Ya Soto bikin dia emang agak unik. Dia punya pikiran sendiri gitu, orang Jepang. Nah ini adalah ya kayak gini ya guys. Ini adalah apa namanya, handuk fiber ya. Dan ini udah ada, gue buka, udah ada grippernya guys.
Kemarin kalau ada yang nanya, Om ini udah ada grippers belum sih? Udah ada grippernya belum sih? Ada grippernya tuh. Ya. Jadi ini udah on the go. Udah kalian beli nih on the go, bisa langsung pakai. Tinggal beli kanisternya. Oke. Terus oke ya guys ya, gue pikir itu cukup semua. Sementara ini untuk nge-review produknya regulator sama ini ada Gistov. Ini pasti kalian tahu ya. Ini udah dari zaman gua belum ngerti soto 10 tahun lalu soto udah jualan ini ya. Dan ini adalah bahan bakarnya high cook ya. Ini gua mau kasih tahu aja first impression gua lihat ini produk 10 tahun lalu. Mungkin kalian tahu E-Frame itu adalah dewanya kompor lah yang biasa servis-servis Kaskus ONC. Gua lihat ini kok kompor lu kecil banget frame. Ya ini karena kayak kantong aja masukin ke kantong. Ternyata mereknya adalah Soto. Nah ini barangnya. Itu 10 tahun lalu guys. Dan sekarang barangnya ada di kita dijual. Nah, untuk harga kalian bisa cek langsung aja ya di Tokopedia Korik. Oke guys. Mudah-mudahan review panjang ini bermanfaat buat kalian. Pesan gua sekali lagi ya. Beli sesuaikan dengan budget. Kebutuhan. Ya jadi pertama budget, kedua kebutuhan dan selera paling belakang. Jangan dibalik guys, selera paling depan, budgetnya nggak cukup, ya kan? Dan ya itu acuan dari gua aja ya, saran ya. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Dan apa yang menjadi pertanyaan kalian selama ini di inbox kita bisa kita jawab melalui kalian nonton vlog atau video ini. Oke guys ya, thanks banget udah watching. Sampai ketemu lagi di review produk selanjutnya. Bye.